Nah, kira-kira ya sorry, kira-kira mau jalan ke raja terakhirnya permasalahan sama mobil-mobil Mercy tua. Penasaran nggak siapa itu raja terakhir menurut versi gue? Lo ikutin terus. Kita jalan sekarang, naik si taksi gaul biar dingin di jalan. Mercy di daerah Peternakan Selatan. Yuk kita masuk. Nah kita udah sampai di bengkelnya Om Kelvin Benz. Sekarang kita lihat orangnya ada. Tapi sih gue udah janjian dari 2 hari sebelumnya, katanya hari ini dia bisa untuk ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Yuk, come on. Nah, akhirnya gue sampai di bengkelnya Om Kelvin Benz. Bengkel yang spesial banget untuk ngurusin Mercy tua. Luar biasa susah orangnya untuk ditemuin, dan gue bikin janji udah 2 hari sebelumnya, dan hari ini baru dibilang oke, siap. Dengan siapa nih Om gue? Ronald. Om Ronald. Om Ronald ini kalau gue nyebutnya raja terakhirnya ngurusin Mercy tua. Kalau di game kan tuh ini raja terakhir nih. Karena apapun yang lo cari di Mercy tua di sini ada, men. Gokil. Dari barang yang terus dibaruin sama Om Kelvin, dari bikin dom, apapun itu yang di bengkel lain gak ada, di sini ada. Bahasa kasarnya palu gak ada. Apa yang lo cari gue ada. Bukan gitu, Om. Iya. Jadi gue sebelum main kesini ya kenal sama Om Kelvin udah agak lama ya. Kita pernah touring bareng juga ke Bali. Kita bawa station wagonnya, dikasih cerita di situ, seru banget. PP Bali Jakarta bareng Om Kelvin, gue pernah diajak gitu. Nah sekarang gue cuma mau tanya nih biar yang nonton video ini tahu kenapa sih Om bisa fokusnya cuma di Mercy aja? Ya, kalau di Mercy itu jati diri. Kesukaan saya tuh di Tiger sama Mini. Jadi lebih dari itu nggak bisa. Oh gitu, ada pakemnya juga ya, ya. Ada pakem-pakemnya. Iya. Dalam arti berarti kalau orang selain merek Mercy mau masuk sini kira-kira gimana tuh? Lihat situasi dulu. Oh, lihat situasi. Kalau mobil pertamanya Mercy, kita udah kenal dulu. Mobil kedua apapun saya bantu. Oh, berarti yang penting pakem awalnya dulu. Betul. Ya, bahwa dia suka Mercy juga. Betul. Gitu. Nah, kalau yang pertanyaan dalam diri gue juga sih, gue cuma penasaran juga ceritanya gimana sih Om, sejak kapan Om sekarang bisa berdiri di bengkel ini, maksudnya flashbacknya gitu loh Om. Oke. Kalau cerita awalnya basicnya dari hobi, mundur dari zaman kuliah lah, tapi baru fokusnya itu kira-kira tahun 2000 awal. Nah dari situ mulai ngebangun sendiri, akhirnya ada beberapa teman dan yang kenal teman-teman minta tolong dibangun. Nah, akhirnya di rumah itu penuh lah dengan sempat di rumah berarti di rumah, ya, awalnya di rumah. Okay. Jadi sebenarnya nggak ada inspirasi untuk
bikin bengkel. Tapi karena di rumah udah mobilnya udah numpuk banyak, Ya, benar, mau nggak benar. mau mesti nyari tempat, lahan. Itu pun konsepnya belum bengkel, cuman tempat penampungan untuk kerja. Oh ya benar, bedeng lah Gitu. kayaknya. Nah itu wujud bengkelnya itu ada tahun 2011. 2011. Begitu juga muncul nama Kelvin Benz itu 2011 bulan 6. Bulan 6. Berarti emang dari dulu namanya Kelvin Benz ini Dari Om? pertama ya. Memang ini dulu. Nah, mungkin gue simpel nanya, apa nih Om? Singkatan atau apa? Kenapa Om ngambil Kelvin Benz? Ya, Kelvin Benz itu simple. Oh iya, benar-benar. Benz itu ya karena bidangnya Mercy ya dikasih Ya, nama ya Kelvin betul Benz. juga. Karena kan namanya Om Ronald gitu loh. Gue Iya. pikir kan apa depannya Calvin Ronald gitu kan nggak tahu. Ya, kan? Jadi emang nama anaknya yang dicentumin di bengkelnya bahasa kasarnya rezeki anak luar biasa gitu Om sampai punya Amin. bengkel sebesar ini gitu loh. Amin. Nah, kira-kira gue mau tanya lagi nih Om, ada nggak sih Om maksudnya orang yang mempengaruhi Om jadi suka banget sama Mercy sampai sekarang sampai punya bengkel Mercy? Ada nggak sosok orang yang Om bahasa kasarnya ya dulunya gimana gitu loh? Ada. Ya, waktu masih kuliah ada tetangga umurnya lebih dewasa deh. Nah dia udah cukup mapan dan dia sekolahnya lulusan Jerman. Di sana dia pernah kerja di Mercy. Ya. Jadi kalau diperhatiin ini orang rumahnya besar, mobil barunya ada tapi kenapa banyak Mercy tua dan yang dipakai Mercy tuanya? Satu kali diajak jalan. Oh diajak jalan sama di itu ya. situ bisa ngerasain enaknya Mercy. Nah dari situ udahlah. Jadi itu awalnya bisa suka ke Mercy ya dari situ. Emang dari bahasanya emang ngerasain mobilnya emang bener enak gitu ya. Jadi dari rasa nyaman itu Betul. Om timbul gue pengen punya. Betul. Gue pengen koleksi. Nggak jadi punya bengkel. Nah, waktu itu sih masih cita-cita Masih kan terus ya semua makanya. Betul. Kalau kata orang kan cita-cita yang mesti tinggi langit gitu Om. Latihan. Nah, gue mau tanya nih Om, mobil apa yang pernah mampir ke Om untuk dimodifikasi atau direstorasi? Mobil apa yang paling gila menurut Om? Yang terekstrim. Over ekstrim lah. Ya, mundur berapa tahun kemarin ada satu Mercy Mini 2 pintu dari luar kota. Minta dirubah pakai mesin V8 5000 cc. Wih. Nah itu secara logika nggak akan muat karena Benar. mesin ini ruang mesinnya itu sempit. Ya. Jadi waktu dapat tantangan itu saya langsung oke. Nah saat kita meeting sama tukang las sama montir, semua bilang nggak sanggup, nggak Ya, bisa, betul. nggak mungkin. Nah karena kalau saya konsepnya yang nggak mungkin dibikin mungkin Ya. karena ada permintaan. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin sih Om. Betul. Jadi akhirnya terwujud itu. Terwujud. Jadi. Jalan. Sampai Jadi- bahasanya sesuai permintaan si customer ya Om. Ya, Gitu. sempat Dia- dibawa pameran, saya sempat Oh. dengar di beberapa kota, salah satunya Surabaya. Kan bukan kota kecil itu. Ya. Kalau dia berani pamerin, berarti kan dia keluar dari saya, walaupun mungkin dia ada masih benar. Beberapa area kekurangan, Betul. cuma dia berani untuk munculin di suatu acara gitu. Betul. Om. Karena dari saya konsepnya cuman saya masang mesin matic. Oh. Itu aja sama wiring sama AC. Selebihnya body dan lain itu bukan kerjaan saya. Oh, berarti Jadi kan- memang ada kerjaan lanjutannya untuk finishing ke body. ya. Tapi prinsipnya apa yang dikasih kerjaan ke saya itu jadi. Ya, kasarnya kayak tadi di depan gue bilang. Doi ada men, gitu loh. Jadi bahasa kasarnya lu mau bikin perahu mesin Mercy mungkin diiyain gitu loh. Gue juga pernah ngobrol sama Om pengen bikin mobil towing Mercy tapi mobilnya Mercy gitu loh. Itu nggak mungkin. Gue sendiri bilang kayaknya ini nggak mungkin, cuma Om yakin ini mungkin men. Gokil nih. Inian pemikirannya gokil, nggak ada yang nggak mungkin asal ada kemauan dan keinginan yang joy. Nah kalau sekarang nih Om lagi proyek gila apa sih yang Om bikin nih gitu loh, yang lagi customer Om mau bikin gitu loh. Ini saat ini sih yang lagi berjalan ada dua. Yang ini dua-duanya sama aja sebenarnya. Di luar kewajaran. Wah. Yang satu ada permintaan dari salah satu bos di Kota Binjai
dia pengen punya limusin tapi panjangnya ekstra dari limusin yang standar. Oh, dan dia ceritanya udah kelilingan 1 tahun ke macam-macam bengkel, belum ada yang nyanggupin. Begitu ketemu saya baru via WhatsApp, saya langsung oke, dan dia langsung terbang ke Jakarta. Oh gitu, langsung ke sini ngobrol bareng lah ya. Saat ini mobilnya udah jadi, udah keluar, udah test drive, dalam proses pemasangan interior. Setelah interior, pemasangan audio, habis itu udah tuntas. Jadi paling lambat bulan Desember ini udah berjalan. Berarti nanti boleh Om kita intip nih, menarik banget nih men. Boleh. Limosin nggak sestandarnya limosin gitu, yang lebih nge-white banget gitu loh. Mungkin aja kalau bahasanya pakai erot aja udah nggak sanggup nih. Nanti doi sanggup. Gokil nggak? Nanti coba kita ambil, ya kalau boleh sih kita ambil intip-intip gitu loh, bikinan Om gitu. Terus apa lagi Om proyek yang satu lagi yang sedang berjalan nih, ada di depan sini. Iya, versi mini 4 pintu, permintaan dari yang punya, di custom 2 pintu, dibikin cabriolet. Nah saat timbul ide itu saya sempat bilang, Pak beli aja mini yang asli coupe 2 pintu. Betul. Dia bilang nggak mau. Terus serunya kita bikin. Jadi bukan masalah pendanaan. Kalau dana hitung-hitungannya ini akan menyerupai dengan beli jadi. Tapi karena kesenangan dia juga untuk custom, dia enjoy di sini. Iya, ini sama nih customer kayak gue, nikmatin prosesnya. Ini gilanya juga mesinnya di luar kewajaran. Jadi versi mini ini diganti mesin E320. Untuk mewujudin ini dia beli 1 boxer yang kita retailing, kita ambil kelengkapannya untuk masuk di didonorkan lah ya, didonorkan untuk. Nah ini dalam proses, tapi interiornya semua sama kabrioletnya semua udah jadi. Udah jadi. Berarti udah tinggal bahasa saya, kalau tadi gue sedikit lihat sih lagi proses pengelasan dikit-dikit ya untuk masukin mesin. Gitu loh, sama body sih, posisi ngecat sih. Gitu loh. Karena interior sama kabrio semua udah jadi. Estimasi berapa lama tuh kira-kira nih akan rampung? Sebenarnya kalau estimasi ya, kalau kita fokus kerja nggak bias tukangnya. Desember paling telat Januari gue beres. Wah, gokil. Berarti tahun baru kita harus main kesini lagi, lihat yang cabriolet, test drive. Gokil nih. Nah Om, kira-kira apa sih, ada nggak sih Om yang belum kesampaian di benak Om gitu? Ada, gue mau bikin ini nih, sesuatu yang gila dan yang orang lain nggak kepikiran. Ada beberapa. Sebenarnya kalau yang umum, sebenarnya ini banyak permintaan. Contohnya Tiger 2 pintu tapi modifan. Nah ini alasan mereka nanya ini, nomor satunya masalah budget. Kalau originalnya pasti kan harganya selangit. Nah ini mereka pengen nikmatin penampilan coupenya dengan budget minim. Nah ini masih dalam pemikiran, cuman ada persyaratan tertentu yang saya nggak main terima aja itu ide untuk bikin. Nggak semuanya 100% bisa dibikin. Part-part tertentunya saya lagi cari originalnya. Asal bagian tertentunya ada original, lainnya saya bisa custom. Kecuali udah jadi bentuk satu, semuanya total bisa saya custom. Untuk panduan pertama saya butuh beberapa bagian original. Harus ada ininya lah ya. Tuh, itu pertama. Terus kedua, kebetulan dalam pembicaraan ada customer yang masih dalam pembicaraan dan cari timing yang pas karena dia juga masih sibuk. Ada permintaan bikin towing mobil balap yang sebenarnya aslinya cuma ada 1 di museum di Jerman. Terus replikanya ada 1, ada yang saya tahu ada di California. Nah itu ceritanya, yang replikanya pun kalau ditanya biayanya habis berapa, dia cuma setarakan dengan 1 Rolls Royce. Nah itu saya suka itu. Jadi kita nunggu timing yang tepat dari customer untuk mulai kita jalanin. Sementara itu kita masih nunggu untuk meeting. Nah selain itu satu lagi obsesi sendiri yang kepengen sebenarnya, saya bisa bikin mobil gitu, dari nggak ada sampai ada. Ya kita ambil sana ambil sini, kita custom semua sampai jadi satu wujud mobil. Nah yang saya pengen mobil-mobil zaman dulu, yang tahun 20-30 yang masih rodanya roda
Ya, roda kayu, ya yang spakbornya masih kayak delman gitu, yang duduknya masih tinggi. Tapi merek Mercy ya? Enggak juga, kali itu sih apa aja, kali itu apa aja, asal ada yang bisa kasih pinjam contoh, saya yakin bisa ngereplika. Betul sekali. Bahasa kasarnya ada pedoman lah, maksudnya ada contoh realnya gitu. Betul, di depan jadi gitu. Nggak asal modif ngawur. Ya, betul. Jadi sesuai aslinya, cuman isinya ya itu hasil bikinan racikan sendiri. Nah, itu dia sih, maksudnya gila. Depannya Om bakal ngewujudin suatu customer yang menurut gua di luar akal sehat lah, kalau menurut gua bahasa kasarnya gokil, pemikirannya luar biasa untuk Om ini. Makanya Om bisa berdiri sampai sekarang, punya bengkel segede ini, punya seluas ini, punya banyak koleksi. Dan gue sedikit cerita nih, nah mobil pribadi Om nih apa aja nih, coba Om jelasin nih. Ya, mobil saya juga dulu flashbacknya saya dikenal orang karena vintage. Tiger saya ori. Nah, kalau model-model seperti itu kan tertentu. Betul. Ya, betul. Kita adu keberuntungan untuk dapetin mobil itu. Tapi kalau namanya modifikasi, ini kan tantangannya dari jelek kita bikin bagus. Betul. Tidak bisa disetarakan antara original dengan hasil restorasi. Itu dua kelas yang beda. Setuju. Ya, begitu juga di dalam kontes itu nggak bisa dijadiin satu kelas. Kalau dijadiin satu kelas, orang yang restorasi dari hancur sampai jadi dengan budget ya nggak ada artinya. Ya, diimbangin dengan mobil original yang dapat dari garasi. Ya, benar. Itu nggak ada perjuangannya. Nggak akan setara sih sebenarnya. Betul. Nah, lama-kelamaan karena customer juga mulai minta modif ini modif itu, lama-lama aliran vintage saya tinggalin. Bukan arti yang nggak bisa. Yang bangun vintage pun ada. Banyak. Tapi sekarang lebih ke custom. Makanya ada satu logo saya bikin Kelvin Custom. Oh iya. Nah, mobil saya boleh dibilang semua saat ini customan. Satu Tiger 280e Matic tahun 85 saya robah turbo diesel jadi manual. Terus satu lagi 280 karburator manual saya robah 300D Matic. Satu lagi Tiger Limo original, mesinnya juga asli 250 manual saya robah 300 turbo diesel intercooler Matic. Terus ada satu lagi yang boleh dibilang juga jadi maskot saya karena hasil kreasi sendiri. Satu Mercy Mini Sedan saya bikin station wagon. Nah itu mobil yang gue bawa ke Bali men, gokil bener, anjir enak banget. Gue bawanya aja sampai Bali nggak ngerasain capek badan karena emang enak banget. Waktu pameran di Bali pun sepintas kalau orang nggak paham, orang nggak tahu itu buatan. Betul. Jadi beberapa orang yang nyamperin gue, kebetulan gue yang bawa kan, itu orang bilang ini asli ya gue cuma bisa cengir aja gitu karena kan gokil, mirip banget gitu loh. Makanya gue bilang wah ini dalam artian sekarang Om pakai harian tuh mobil kan ya? Semua dipakai harian dan layak jalan jauh, semua sehat. Dari situ dipakai harian men, AC dingin, anjir, mantep banget. Nah sekarang gini nih Om, gue juga mau tanya yang lagi viral, yang lagi aneh nih. Nah ini pelek di samping gue nih men. Ini bikinnya di sini Om nih, gokil. Asli, gimana nih Om tentang pelek nih, coba. Ya, kalau ini sih flashbacknya, ini dimulai tahun 2011. Tiba-tiba aja muncul ide, terus nggak sengaja juga lihat satu foto referensi dari Eropa, yang langsung kecerna ini buatan custom. Nah, saat itu di Indonesia, setahu saya belum ada yang berani custom. Jadi timbul dari situ keinginan untuk custom. Saya cari referensinya, terus ada teman juga yang importir velg, kita rundingan dulu, semua nggak ada yang setuju. Karena dia bilang pertama resiko, kedua kalau udah jadi pasti ditembakin orang, direplika sama orang, ya itu resiko lah. Betul. Ya yang penting kita cuma kreasiin ide sampai jadi, itu kita dapat kepuasan. Betul. Pertama kali saya buat, ini ada satu contohnya ini yang gagal. Ini habis budget 19 juta, tapi nggak jadi.
Iya. Tampaknya jadi, tampak penampilan velgnya jadi. Cuman lihat proses kerjanya, saya bilang ini kalau saya pakai resiko. Ya, betul. Jadi saya nggak pakai. Itu cuman saya pakai kalau lagi pameran, dipakai buat berdiri. Selebihnya nggak dipakai jalan. Berarti bahasa kasarnya ini bayar gurunya nih Om. Ya, betul. Nah, di situ awalnya memang untuk terjun ke budget segitu kan nggak gampang. Saya ada teman yang ngedanain, tapi karena hasil pertamanya gagal, ya saya kembalikan. Habis itu tetap karena kepengennya tetap ini terwujud, saya mulai nyoba lagi. Dan inilah sekarang hasil-hasilnya. Ini mulai sekitar 2011 lah. Saya udah mulai. Pada saat saya jadi pun saya nggak berani jual karena pertanyaan orang satu, ini kan buatan, kuat nggak? Nah kalau secara pemikiran sama logika yang saya tuangkan, ini kuat. Tapi kan perlu pembuktian. Nah saya pakai di mobil saya pakai keliling Jawa dengan pemakaian yang ekstrim, dan ya sejauh ini belum pernah ada satupun velg yang pecah, hancur, belum pernah. Karena ini babet men ya. Ini aluminium. Ini aluminium. Ya, aluminium. Dulu awalnya saya buat dari besi. Kalau besi itu kita lebih pede. Ya, betul. Karena besi itu mau dilebarin, mau dilas dia solid. Tapi kalau aluminium ini nggak bisa dilas. Ya, benar. Saya cuma main saya custom konstruksi jadi 2 piece. Kalau 3 piece, kalau 3 piece kita kan mesti ngebelah barelnya. Nah, sesaat orang waktu ngebelah dia las, dia bikin dudukan buat ngebaut. Waktu dia habis dia bubut kan kelihatan rapi, tapi saya yakin aluminium ini kalau dilas 100% senyawa. Ngulet. Bukan soal nguletnya, dia nggak nyatu gitu. Nggak ada kekuatan yang 100%. Beda sama cetak. Jadi yang saya khawatir kalau lagi pemakaian normal ya, lagi kalau musibah kan kita nggak tahu, kita lagi jalan kencang masuk lubang. Betul. Nah, kalau dia pecah kan berantakan gitu. Jadi bahasa saya cari amannya tupis saja. Ini jadi setiap mobil yang make ini gue langsung bilang tembak, wah belinya sama Om Kelvin Benz nih. Nah, saat ini pun apa yang teman saya bilang di awal, nanti begitu jadi banyak yang nembak udah ada ya. Yang ikut-ikutan buat udah ada. Tapi kan biasanya kalau orang ngikut itu kan yang dilihat cuman unsur cuan. Ya, keuntungan. Ya, kalau kita kan idealis gitu. Dari ide, dari nggak ada sampai ada. Ya, benar. Kalau angka yang nilai yang saya pakai untuk jual itu bisa saya breakdown. Ada sebabnya kenapa angkanya sekian. Ya. Itu bisa dijelasin ini. Ya. Betul. Tapi kalau orang yang replika, dia tinggal nembak angka saya diturunin sedikit, bisa jadi orang lari ke sana. Nah, profilnya berapa nih Om? Lebarnya bisa maksimal berapa? Bisa untuk apa emang khusus PC di Mercy atau gimana nih Om? Enggak, prinsipnya sih enggak. Kalau Mercy ini balik lagi karena jati diri. Tapi kalau di luar Mercy sekarang orang mau gitu. Tinggal kasih ide aja mau basicnya bahannya apa, mau jadi ring berapa, maksimal sampai 18. Tapi yang saya kerjakan maksimal 17 karena bengkel bubut, mesin-mesin yang umum maksimal 5-17. Kalau 18 kita mesti custom lagi bikin pegangan. Jadi ada biaya ekstra. Jadi emang maksimalnya di angka segitu ya. Nah, kalau lebarnya maksimal di berapa nih? Lebarnya kalau kita main pelek aluminium itu dia maksimal 10 in. Biasanya pelek-peleknya kan belang, depan 8,5, belakang 10. Tapi untuk 10 inch itu buat saya pasang di fitting di mobil-mobil Mercy lawas. Kadang-kadang berisiko dia mentok fender. Terlalu offset ya. Ya, jadi kalau mau cari amannya 8-9. Untuk kata fendernya manis ya, keluar dikit cuma masih enggak, dia harus di dalam. Dia nggak boleh over fender karena ada mobil tertentu yang pengen custom pelek ini tapi dia pengen pasang airsus. Ya, betul. Berarti peleknya nggak boleh keluar, harus di dalam. Iya. Nah, sejak yang beli pelek customan saya dia pasang airsus semua tuh oke. Ini pelek memang gokil nih. Nah, kalau Rensaga nih Om, jadi biar yang nonton ini mungkin nanti tiba-tiba melihat video ini terus pengen gitu, nanti bisa langsung ngomongin Om Kelvin Benz gitu. Range-nya di berapa nih Om? Range harga dari 17 sampai 22.500. Iya, itu masih sama bahan. Nego-nego halus lah ya. Betul. Nah, kira-kira
ada nggak Om trik atau tips untuk miara mobil Mercy tua? Ya sebenarnya simple aja. Tujuan customer yang bawa mobil kemari atau yang datang ke sini rata-rata hasil. Nah kalau untuk dipakai harian ya mobil yang baru dia beli itu kita harus cek semua, sekalipun tidak total restorasi, tapi semua harus dicek dari mesin, kabel, AC, kaki semua, dan masalah kenyamanan di dalam kabin, interiornya segala macam. Dan di luar itu sebenarnya di luar Mercy mobil apapun saya sanggup ngerjakan gitu. Siap. Jadi customer datang dengan satu keinginan yang di luar kebiasaan, nggak apa-apa, silakan aja datang sini, ceritain aja maunya seperti apa, kita konsepin gitu. Ceritain inspirasinya apa, kita duduk bareng Om ya. Betul, dan pernah ada satu flashback berapa tahun kemarin, ada satu customer yang iseng. Dia beli satu boxer inventaris kantor yang udah jogrok, dia bawa kemari, sedangkan dia bukan penikmat. Dia pakai mobil-mobil muda, mobil baru, dan dia bilang saya pengen mobil ini untuk show, untuk pameran, untuk kontes. Nah kita setara ini pemahamannya mau seperti apa, saya ikutin. Kok customnya ini di luar kebiasaan. Biasa orang kalau custom kan dia pakai tuner dari Mercy-nya, dia pakai perlengkapan AMG, BBS. Ini enggak, sudah ada ya. Ini custom, maunya dia. Jadi contoh dia nggak mau panel wood, oke, saya kasih penawaran Kevlar, tapi original, saya bilang jangan yang tempelan. Lalu dia minta lampu kristal, oke, kita impor dari Amerika dan harganya fantastis saat itu. Nah, di luar kebiasaan kalau orang-orang yang fanatik di klub atau pemakai yang umum, yang fanatik lah, dia nggak mau tuh pakai lampu kristal. Jadi kalau istilah katanya dia bilang dikasih juga nggak mau. Tapi kan balik lagi itu selera, selera yang punya sesuai inspirasi dia sendiri. Saya custom itu mobil interiornya ori, dia minta dijahit pakai bahan lokal. Saya jahit. Itu kan di luar kebiasaan. Iya, di luar nalar lah sebenarnya. Orang malah gila maunya orisinil gitu. Setelah jadi, saya nggak ada kepentingan. Dia ikutin kontes 2 kali berturut-turut, dia menang dan dia dapat 11 piala. Gokil men. Saya dapat kategori cat terbaik, interior terbaik, custom terbaik, ya semua kan saya. Cuma kan terus terang bukan saya yang turunin itu, pemiliknya yang turunin. Saya cuma kesebut namanya aja karena si juri nanya dong customnya di mana. Jadi nah buat dulu semua nih men, bro, Jack atau siapapun yang nonton ini, lo mau custom, lo mau restorasi, lo mau beli velg, lo mau apapun itu, inspirasi lo yang nggak masuk akal, lo datang ke bengkel Om Kelvin ini. Nanti alamatnya gue tulis di deskripsi gue. Oke? Terus jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel kameranya si Kumis. Dan bakalan gue kasih return yang di luar nalar juga. Stay tune.